orang tua itu, saya Marisa Sofia. Di sini pembahasan yang akan saya bahas yaitu dari zaman praksara. Zaman praksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Dalam sejarah Indonesia, masa ini berlangsung sangat panjang melalui pada abad Masehi. Jauh sebelum masyarakat mengenal aksara. Pada zaman ini diperoleh melalui tindakan sil dan tradisi. Pembagian zaman aksara dibagi dua, yaitu zaman praksara, zaman batu dan zaman logam. Zaman praksara, zaman batu yaitu Paleolitikum, zaman batu kuat. Manusia hidup berpindah-pindah, nomaden dan bergantung pada alam, berburu dan merabuk. Alat-alatnya sederhana, terbuat dari batu yang bersih dan contoh manusia purbanya yang dipikirkan teknis. Kita akan membahas bahwa Erectus. Erectus ini merupakan salah satu pengenalan dunia. Mereka menjadi salah satu pengenalan kedua satu pengenalan juga tahun yang lalu. Nama Erectus memiliki karakteristik fisik yang berbeda dari manusia modern atau manusia saja. Kemudian ekonomi itu juga memiliki dua tegak dan sudah beradaptasi dengan Tuhan. Dan ciri-ciri manusia sendiri dari yang berbeda ingat kayaknya benar, kemudian masih bisa bersudut pada lompat dan volume otak lebih rendah. Jika seringkali juga lebih kuat dengan ujung ada batas yang pendek. Kemudian ada tahangnya memiliki tahang yang kuat tanpa dagu. Kemudian ada penonjolan pada tahang atasnya. Selanjutnya ada tulang panggul yang di sini jalan langit kecil dan eksplosif immortalis berbentuk bulatinoid. Kemudian juga ada tulang paha. Memiliki tulang paha kokoh dengan posisi lingkar ke dalam rendah dan penebalan di sita. Kemudian juga ada tulang pinggir, tulang yang memiliki tulang yang cukup tebal karena menggasi tulang yang menempel. Nah, itu tulang belakangnya. Kemudian ada giginya, rahang, kemudian ada tulang panggul, tulang paha, dan tulang pinggirnya di dalam. Dan di sini ada bagian kepala buaya sungai Agapia. Yang dimana Agapia buaya ini buaya memakan ikan purba dalam bentuk moncongnya yang panjang dan giginya yang tajam, sangat efektif dalam menangkap ikan. Dan di sini pakainya juga lumayan. Sebagai predator, sungai sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekologi sistem sungai purba pada masa itu. Selanjutnya di sini ada suhu Trinil. Ini merupakan sangkang air laut yang ditemukan oleh Eugene de Bois di Trinil pada tahun 1891. Di sini menunjukkan ada garisan geometris yang menunjukkan bahwa ini dibuat oleh Homo erectus. Dan artefak ini ditemukan pada tahun sekitar 540.000 sampai 430.000 tahun yang lalu. Dan selanjutnya di sini ada unsur daripada Coredes yang biasa disebut dengan sebilah popo, atau ini kebanyakan kedua dengan nama Latin Asaphotodon sipalensis. Memiliki ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 1,1 meter dan lebarnya 1 meter. Kemudian ini ditemukan di tanah liat Betawa yang digali dengan disanggitan dalam rangka kerjasama Indonesia Prancis. Jadi predator pada masa itu.
Oke, selanjutnya di sini ada dua kepala ditemukan di Kediri pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Kemudian dua kepala ini merupakan menjaga pintu gerbang bangunan suci yang disucikan pada masa Hindu Buddha pada masa itu. Kemudian umumnya dua kepala ini merupakan gambaran raksasa yang membawa senjata gada. Terkadang juga matanya seperti ini. Nah, lain yang berupa perangkat masyarakat yang mereka membuat parlemen Indonesia menjadikan strategi yang mungkin akan menegakkan Islam. Dalam konteksnya, ini ada dalam Islam di Jawa. Parlemen Islam juga sangat penting dalam menguasai proses transisi kekuasaan dari kerajaan Hindia untuk menuju pembentukan pasukan dasar pada tanggal 16 Masehi. Dan sudah dibutuhkan oleh semua yang mengambil strategi di penasehat penguasaan. Nah, sini juga ada yang disini putri kerajaan juga yang untuk satu kekuasaan. Sementara itu beberapa awal lainnya menyampaikan bahwa melalui budaya nasional dan juga mengubah seluruh menciptakan kebenaran dengan lebih misal harus pada yang disebut menjaga misalkan mentasan wayang menciptakan tokoh kemenangan. Nah, bisa dilihat di sini juga ada miniatur Wali Songo. Ada 9 Wali Songo di sini. Berdirinya Kerajaan Islam di Indonesia merupakan awal terbentuknya nilai-nilai Islam serta lebih intensif dalam sistem sosial politik di Nusantara. Kemudian Pasai merupakan kerajaan terkuat di Indonesia dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Setelah Malaka jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511, di bagian utara Sumatera muncul sebuah kerajaan atau Kesultanan Aceh yang seakan-akan menggantikan kedudukan Pasai. Kemudian puncak kejayaan Aceh itu berada pada abad ke-16 hingga 17 Masehi. Sementara itu di Jawa muncul juga Kesultanan Demak yang muncul pada abad ke-16 Masehi, yang kemudian menjadi pusat penyebaran kekuasaan Islam ke bagian barat Jawa. Pada masa sama juga muncul juga kesultanan yang lain seperti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Oke, baik, selanjutnya di sini ada pada pusaka yang mana ini ditulis di perangkat saya oleh Bung Karno dengan beberapa khotat Kiai Haji Abdul Razak Muhyiddin dan ditulis pada tanggal 24 Juli 1948 dan selesai pada 15 Maret tahun 1950. Kemudian huruf pada lapas basmalah di sini ditulis oleh tangan Bung Karno sendiri, sedangkan huruf mim yang di akhir bacaan basmalah ditulis oleh wakil presiden kita yaitu Muhammad Hatta pada saat itu. Janji matahari atau janji Jepang. Bukan Jepang di Indonesia diawali dengan menyerahnya Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal Gatot dan pada Presiden Jepang yaitu Letnan Jenderal Hiroshi Imamura. Penandatanganan Jenderal Kekuasaan tanpa syarat dari Presiden Belanda kepada Presiden Jepang dilakukan di Kaligati pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangat singkat yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Tetapi pembentukan jangka besar bagi sejarah perjalanan bahasa Indonesia. Kemudian Jepang memberi harapan kepada negara Indonesia dengan berbagai jaringan propaganda antara lain tanggal 3A akan nanti Jepang Selaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Oke, baik, selanjutnya di sini ada kolonialisasi pertama yaitu pada tahun 1511 bangsa Portugis dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque berlayar ke Nusantara dalam upaya mencari rempah-rempah melalui Selat Malaka. Kemudian di tahun 1577, tepatnya pada tanggal 28 Desember, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babolon melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian di sini juga ada VOC atau berdirinya West Indies Company. VOC ini melakukan eksploitasi sumber daya alam Nusantara. Kemudian juga melakukan perubahan struktur sosial dan budaya. Kemudian juga melakukan penurunan kedaulatan kerajaan lokal. Jadi datangnya VOC ini membawa pengaruh budaya Eropa yang sangat kuat bagi bangsa Nusantara, khususnya bangsa-bangsa yang didatangi pada saat itu. Kemudian juga membawa pengaruh buruk diantaranya yaitu budaya-budaya Eropa yang datang ke Nusantara
Jakarta ini bisa menghapuskan beberapa budaya Nusantara yang melekat pada saat itu. Kemudian juga ada perjanjian Muaya. Di sini konflik antara Sultan Agung Hasan dan Sultan Haji di Banten berakhir dengan campur-tangan Belanda yang mendukung Sultan Haji melemahkan kedaulatan Banten demi kepentingan kolonial.